Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kembali berjumpa bersama media Imamat Rajani dalam channel streaming YouTube pada hari ini. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan sekali lagi hari ini kita bisa bertemu bahwa Tuhan masih terus menyertai kita, bahwa Tuhan masih terus memelihara kita semua, sebab kita semua percaya bahwa orang benar, orang yang berharap dan bersandar kepada kasih setia Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya terus berdoa, saya terus berharap dan supaya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap sehat, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dipelihara Tuhan dan tetap bisa beraktivitas sekalipun semua dilakukan di dalam rumah. Masih bersabar dulu untuk sementara waktu sampai pemerintah akan mengumumkan kapan waktunya kita bisa untuk kembali beraktivitas secara seperti waktu-waktu yang lalu Mari Bapak Ibu sekalian, kita sekali lagi akan persiapkan hidup kita, persiapkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita, bahkan segenap akal budi kita. Jangan lupa juga persiapkan kalau saudara butuh catatan-catatan, persiapkan catatan saudara, persiapkan Alkitab saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama hari-hari ini memperhatikan dan belajar bersama-sama kebenaran yang Tuhan boleh nyatakan hari-hari ini. Baik, untuk itu sekali lagi mari saya mengundang kita semua untuk mulai memusatkan dan memberikan perhatian kepada kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memulai dengan grafik ini, gambar ini. Saudara, gambar ini adalah menerangkan kepada kita ketika seorang anak kecil dengan membawa bekal, seorang anak kecil 2000 tahun yang lalu, membawa bekal 5 roti 2 ikan, 5 roti 2 ikan, yang kemudian anak ini menjadi begitu viral, saudara Kalau hari-hari ini bahasa kita menjadi viral, sudah 2000 tahun dia viral, saudara Apa yang dia bawa, gara-gara bawaannya ini saudara diberikan kepada Tuhan, hari itu orang berkumpul untuk mendengar Tuhan, mencari Tuhan, mencari firman. Persis firman Tuhan katakan bahwa orang Israel itu lapar dan haus akan kebenaran. Begitu Yesus menyampaikan kebenaran, beribu-ribu orang menyertai dia. Hari sudah sore dan orang masih terus menyertai Tuhan, masih merindukan Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada murid-murid, beri mereka semua makan. Murid-murid mulai berpikir, saudara, Tuhan, apa artinya uang 300 dinar untuk 5.000 orang ini, sekian ribu orang ini, apa artinya semuanya itu? Mereka langsung berpikir tentang matematika, mereka langsung berpikir tentang ilmu. Saudara, yang memang pada waktu itu matematika sudah mulai, matematika sistematis maksudnya, sudah mulai bermunculan, saudara Karena saya juga lihat referensi tokoh-tokoh matematika itu lahir sebelum Yesus datang. Thales itu lahir 500 tahun sebelum Yesus datang, pada waktu Israel masih dalam masa kegelapan. Thales sudah datang sudah lahir sebagai tokoh matematik yang pertama. Jadi ketika Yesus katakan kasih makan mereka semua, pikiran mereka sudah langsung matematika, saudara. Uang 300 dinar apa artinya dibelanjakan? Kalau dibelanjakan di mana bisa belanja dengan roti sebanyak ini? Tapi Tuhan katakan, apa yang ada padamu? Mereka hanya menemukan seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang tadinya tidak ada yang memperhatikan dia, mungkin saudara Seorang anak kecil yang tadinya tidak ada yang memperhatikan, tadinya tidak ada yang
memberikan perhatian, kecuali bapaknya, kecuali orang tuanya. Ya, orang tuanya akan tetap memperhatikan. Ya. Tapi anak kecil ini kemudian sekali lagi saya katakan tadi jadi viral, saudara ya. Jadi viral, menjadi trending topik hari itu karena 5 roti 2 ikan bekalnya yang diserahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hari-hari ini Bapak Ibu mungkin saudara merasa ya seperti anak kecil ini, terlalu kecil untuk diperhatikan, terlalu kecil untuk orang lain memperhatikan. Tapi percayalah, ada orang tua saudara, ada bapak saudara yang terus memperhatikan. Saudara percaya? Ya. Jangan saudara pikir, oh aku kecil, aku tidak ada yang perhatikan, siapa, aku wong cilik istilahnya. Siapa yang perhatikan? Jangan kecil hati saudara. Anak kecil ini sekali lagi yang tadinya tidak ada yang memperhatikan, kecuali saya katakan kecuali orang tuanya, kecuali bapaknya, ibunya. Ya, tapi kemudian jadi viral karena apa yang dia punya, apa yang ada padanya dibawa kepada Tuhan. Ya, apa yang ada padanya diserahkan hari itu kepada Tuhan, dan Tuhan mengangkat 5 roti 2 ikan itu untuk mendapat berkat dari Bapaknya. Berkat turun dan roti mulai dibagikan, ikan dibagikan, dibagikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 5 roti 2 ikan sama dengan 5.000 orang. Saudara matematika dari mana? Ya, kalau di awal tadi murid-murid sudah mulai berpikir tentang ya penjumlahan matematik, penghitungan matematik, ya, ilmu pasti. Sekarang coba dijelaskan 5 roti plus 2 ikan jadi 5.000. Itu laki-laki saja 5.000, belum terhitung anak-anak dan juga para wanita yang tidak dihitung. Ya. Jadi ini sebuah angka yang cukup besar, dari 5 ditambah 2. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari-hari ini sekali lagi dalam situasi seperti ini, mungkin engkau hanya punya 5 roti 2 ikan, ketika engkau serahkan kepada Tuhan, itu tidak kecil lagi saudara, itu bukan kecil lagi. Apalagi engkau punya lebih dari 5 roti 2 ikan dan engkau percayakan kepada Tuhan yang mengurusnya. Ya, kita punya banyak, tapi seringkali itu tidak menjadi sesuatu karena tidak kita serahkan kepada Tuhan, tidak kita percayakan kepada Tuhan. Kalau itu kita percayakan kepada Tuhan, dari 5 roti dan 2 ikan jadi 5.000. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, hari ini kita akan bicara hitung-hitung, kita akan berbicara berhitung. Ya, saya akan tunjukkan satu contoh lagi saudara. Ya, kalau itu di dalam perjanjian baru, ini contoh di perjanjian lama. Waktu itu Tuhan bicara kepada Nabi Elia setelah Samaria, Israel mengalami kekeringan begitu hebat. Ya. Kekeringan itu juga karena Elia memperkatakannya. Elia sudah memperkatakan, tidak akan ada hujan sampai aku mengatakannya. Ya. Sebuah teguran yang sangat keras, sebuah teguran yang sangat kuat, tapi membuat Israel belum kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kekeringan begitu rupa, Elia disuruh Tuhan pergi ke Sungai Kerit. Beberapa lama di Sungai Kerit, dia minum air Sungai Kerit, Gagak membawa makanan buat dia. Tapi setelah sekian lama Sungai Kerit mulai kering. Lalu firman Tuhan datang kepada Elia, Elia kamu pergi ke Safat. Ya, aku akan memerintahkan seorang janda untuk memelihara kamu. Maka pergilah Elia. Ya, sampailah Elia di Safat, dan kemudian bertemulah Elia dengan yang dimaksudkan Tuhan.
Ya, dengan janda itu. Lalu Alkitab mengatakan, Elia mengatakan kepada janda itu, "Hai ibu, berikan aku minum dari kendi." Saudara, perempuan itu membawakan kendi untuk diminum buat Elia. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, pertama, saudara, dalam kondisi kering, dalam kondisi air sangat terbatas, lalu orang datang kepada saudara, seandainya itu adalah Bapak Ibu. Orang datang kepada saudara dan orang mengatakan, "Tolong berikan aku minum." Ya. Apa yang ada di hatimu? Ketika persediaan sudah sangat menipis dan orang mengatakan, "Berikan aku minum." Respon janda ini, saudara, dia ambil kendinya, dia bawa kendinya kepada Elia dan Elia minum. Sementara tadi dia berjalan menuju ke dalam untuk ambil kendi belum didapat, Elia sudah ngomong, "Berikan aku juga roti." Ya. Saudara bisa baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 14. Elia berkata, "Berikan aku juga sepotong roti kecil." Ya, tapi janda itu katakan, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, tidak ada roti. Yang ada padaku hanya tepung segenggam dan minyak untuk sekali masak. Dan aku sedang mengumpulkan 2-3 potong ranting untuk memasaknya." Kenapa hanya 2-3 potong ranting? Karena tidak ada yang lain untuk dimasak, saudara. Dan setelah masak itu pun selesai semua, habis. Dan janda itu katakan, "Setelah kami memasak itu, maka kemudian kami akan mati." Karena apa? Sudah habis semua. Ya, habis semua, Bapak Ibu. Tapi Elia katakan apa? Ya, firman Tuhan datang. Ya, buatkan aku dulu roti bundar kecil. Setelah itu kamu buat untuk dirimu. Karena firman Tuhan mengatakan, tepung dalam tempayan tidak akan pernah berkurang. Tepung dalam tempayan tidak akan habis. Dan minyak di dalam buli-buli akan terus ada. Sampai hujan datang. Saudara, hari-hari ini adalah saat kita melakukan seperti yang dilakukan oleh anak kecil tadi. Hari-hari ini adalah hari di mana saatnya kita melakukan seperti yang dilakukan oleh janda Sarfat. Dia punya dan dia bagi. Dia punya dan dia serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan melipat gandakan. Saya catat, saudara, tepung segenggam dan minyak untuk sekali masak dibagi 2, ya, dibagi antara mereka, ya, janda Sarfat dan anaknya, dan juga dengan Elia, ya. Itu 2 pihak, saudara, ya. Lalu hasilnya sama dengan tepungnya tidak habis selama musim kering dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Matematika dari mana? Saudara bisa jelaskan? Matematika dari mana? Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah saatnya. Inilah waktunya. Ya. Hari-hari ini kita sedang belajar berhitung. Minggu lalu ada sebuah pesan mengatakan, raja mana apabila ia hendak berperang tidak duduk dulu dan berhitung. Ya. Tidak duduk dulu dan menghitung. Ya. Apakah dengan 10.000 orang dia mampu menghadapi 20.000 musuh yang akan mendatanginya? Kalau tidak mampu, dia segera kirim utusan untuk membuat
syarat-syarat perdamaian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita mulai berhitung. Tapi saya mau tunjukkan suatu sistem hitungan, sistem berhitung yang berbeda dengan semua yang dunia ini ajarkan. Ya. Karena kalau hari-hari ini Bapak Ibu, kita hanya mengandalkan sistem berhitung yang diajarkan dunia. Waduh, saya tidak tahu bagaimana bisa menjalani hidup hari-hari ini ya. Tapi kalau saudara mau sama-sama ayo kita belajar menghidupi cara sistem Tuhan mengajarkan berhitung. Ya. Karena saya mau tunjukkan satu ayat lagi yang minggu yang lalu sudah saya sempat sitir, yaitu mengenai Gideon, ya saudara. Pasukan Gideon, ya. Minggu yang lalu saya sudah sempat singgung tentang Gideon, saudara. Ya, Gideon dipilih oleh Tuhan, dipilih untuk menyelamatkan bangsanya. Saudara tahu apa yang dihadapi oleh orang Israel pada waktu itu? Ya, sebuah pasukan unifikasi. Ya, karena itu terdiri dari bangsa Midian, bangsa Amalek, dan bangsa-bangsa di sebelah timur. Mereka berunifikasi dan kemudian mereka mengepung Israel. Gideon ditunjuk, dipilih oleh Tuhan menjadi hakim, menjadi penyelamat buat bangsanya. Ya. Lalu Gideon bergerak, Bapak Ibu, singkat kata, dia mengumpulkan seluruh orang Israel. Tidak kurang dari 33.000 orang berkumpul. Ya. 33.000 orang berkumpul di pihak Israel. Tapi firman Tuhan datang kepada Gideon. Tuhan katakan pada Gideon, Gideon, terlalu banyak orang yang mengikuti engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentara unifikasi itu tidak dihitung dalam jumlah, karena sangat besar. Sangat besar. Kekuatan Midian plus kekuatan Amalek plus bangsa-bangsa di sebelah timur. Saudara boleh baca itu. Ya. Di dalam Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 20, Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 25. Ya. Sebuah kekuatan yang sangat besar dengan 33.000 pun itu, kembali ya, kalau hitung-hitungan matematika itu belum match, ya. Belum merupakan kekuatan yang seimbang, belum kekuatan yang bisa dikatakan aman. Tapi Tuhan katakan apa? Gideon, terlalu besar orang yang mengikuti engkau. Kenapa demikian? Tuhan mengatakan begini, saudara. Nanti kalau kamu menang, jangan-jangan orang-orang ini akan mengatakan, dengan kekuatanku kita semua menang, kita semua. Ya, jadi mereka tidak melihat kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ya, Tuhan sudah melihat ada indikasi demikian ke depan. Itu sebabnya Tuhan katakan terlalu banyak Gideon. Ya, terlalu banyak. Lalu Tuhan katakan, suruh yang takut pulang. Lalu Gideon bilang, mengumumkan, buat kalian yang takut, buat kalian yang gentar, enyah dari pegunungan Gilead, maka pergilah hari itu pergilah dari pasukan ini. Berapa saudara? 23.000 orang. Jadi sisa berapa? 10.000. 23.000 itu jumlah sebagian besar yang pulang, saudara. Ya, itu jumlah 2/3
yang ada pada pasukan. Ternyata saudara, ternyata ya, ini menjadi sebuah pesan juga ya saudara ya. Tidak semua pasukan yang dikatakan pasukan itu memang berani dan siap perang. Buktinya dari 33.000 yang pulang 23.000, 2/3 pulang saudara. Ya, 2/3 ngacir, pulang, takut. Saudara, saudara bisa bayangkan toh, orang-orang seperti itu kalau kemudian turun ke medan perang, maka dia tidak akan sibuk perang, saudara. Ya, orang-orang seperti itu kalau turun ke medan perang, ya dia tidak sibuk dengan musuhnya, tapi dia sibuk dengan dirinya, dia sibuk minta perlindungan, dia sibuk minta ini dan disibuk ya untuk dirinya sendiri, saudara. Bayangin, Gideon tidak punya waktu. Tuhan katakan kamu tidak punya waktu ya Gideon untuk ngurusi orang-orang seperti itu. Dan biasanya saudara, orang-orang seperti itu ya sebetulnya pada intinya takut, penakut. Tapi untuk menyembunyikan rasa takutnya, dia mulai ngomong-ngomong yang wow. Ya. Mulai komen begini, komen begitu, ya menilai ini dan bla 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 bla, saudara. Yang isinya itu ngeriwui, saudara. Tahu ngeriwui ya? Ya. Isinya seperti itu. Ya. Tetapi kalau dibuka ke dalam, apa sesungguhnya yang terjadi? Yang sesungguhnya terjadi, orang seperti itu penakut. Orang seperti itu takut dan dia bersembunyi dari rasa takutnya dengan omongannya, dengan komennya, dengan pendapatnya, dengan bla 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 yang isinya menyerang orang lain. Ya, yang isinya menyerang orang yang berani melangkah. Tapi Tuhan katakan, suruh mereka pulang. Pulanglah 23.000 orang, sisa 10.000. Ini termasuk sisa yang luar biasa, saudara ya. Ini sisa yang berani, ini sisa yang wah militan, saudara ya. 10.000 militan, saudara. Tapi Tuhan katakan, saudara, Gideon masih terlalu banyak. Ya, saudara, sekali lagi kita kalau belajar matematika bersama Tuhan itu, saudara akan ya dibuat bingung ya. Kalau cara pikir kita, pola matematika dunia ini tidak diletakkan, kita pasti akan bingung, saudara. Ya, kita akan bingung. Karena itu saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, saat Bapak Ibu kita sedang belajar seperti ini, ya, pola-pola matematika yang diajarkan dunia diletakkan dulu. Letakkan dulu supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa nampung apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Apa yang diajarkan pola matematikanya kerajaan surga. Karena pola matematikanya kerajaan surga itu berbeda sama sekali dengan pola yang sedang kita terima di sekolah. Saudara sekolah sekian belas tahun, saudara diajari ilmu pasti, eksakta. Ya, 1 tambah 1 pasti 2, 5 kurangi 2 pasti ada 3. Ya, itu ilmu pasti sudah mengatakan demikian. Tapi dengan matematikanya Tuhan berbeda sekali, saudara. Ya, 2 ditambah 5, ya, 5 roti 2 ikan jadi 5.000. Ya, tepung segenggam, minyak sekali masak dibagi 2, ternyata tidak habis-habisnya selama masa kekeringan. Saudara, kalau cara berpikir matematis, cara berpikir sistematis dunia ini tidak diletakkan, maka kita akan menganggap semua peristiwa ini hanyalah peristiwa
Ya, jangan-jangan peristiwa ini bohong ya. Ya, karena itu ada teologi yang mengatakan, oh, kitab Kejadian itu sudah bukan lagi firman, itu adalah ya semacam dongeng dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita tidak belajar matematikanya Tuhan, kita akan kesulitan banyak. Kita akan mengalami banyak kesulitan dan tidak mengalami apa-apa dengan Tuhan. Tapi belajar dengan Gideon hari-hari ini akan membuat kita mengerti. Ya, membuat kita mengerti. Hari itu sisa 10.000 orang yang militan bersama Gideon. Tapi Tuhan masih katakan, terlalu banyak Gideon. Ya, suruh mereka minum. Ya, suruh mereka minum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 10.000 orang diperintahkan Tuhan. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lainnya dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 10.000 masih terlalu banyak. 10.000 masih terlalu banyak. Ya, Tuhan katakan, ya, suruh mereka turun minum. Ya, semua turun minum. Ya, mungkin lagi panas-panas, disuruh minum, saudara. Wah, ada yang begitu sabar, ya, dia ambil air dan menciduk dengan tangannya. Tapi yang lain, wah, cap, saudara. Dan ternyata hanya 300 orang yang minum dengan. Saudara, ternyata keberanian saja, militansi saja buat Tuhan, menjadi pasukan Tuhan belum cukup. Ya, berani, ya, punya keberanian, punya militansi belum cukup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, ternyata Tuhan mau pakai orang-orang, ya, orang-orang tertentu dengan kriteria tertentu. Dia minum dengan tangan dibawa ke mulut, bukan orang-orang yang punya penguasaan diri sedemikian rupa. Ternyata dari 10.000 didapati 300 orang. Ya, saya pikir minggu lalu 600 orang. Tidak, ternyata hanya 300 orang. Sungguh sebuah perang yang sangat aneh, bukan? Saudara pikir Gideon itu terima begitu saja? Tidak, saudara. Saudara pikir Gideon itu langsung berani? Tidak, dari awalnya Gideon itu bukan pemberani. Ketika Gideon dipilih, Gideon sembunyi. Gideon lari, dia sembunyi di lumbung bapaknya. Ya. Tapi Tuhan katakan, hai pahlawan Tuhan. Ya, ajaib. Ya, ajaib, saudara. Memang itu persoalannya anak Tuhan. Ya, persoalannya anak Tuhan itu kalau hidupnya
dia memandang hidupnya, maksudnya saudara ya. Gideon itu memandang hidupnya tuh underestimate. Ya. Tapi memang begitu saudara. Anak-anak Tuhan itu kalau tidak underestimate, overestimate ya. Kalau sudah overestimate jadi sombong kan gitu ya saudara ya. Tapi Tuhan pilih 300 orang yang tepat saudara ya. 300 orang yang tepat. Ya, 300 orang ini dia haus iya, dia kepanasan iya, tapi dia tetap minum dengan cara yang manusia bisa lakukan. Ya, bukan seperti anjing tadi ya. Langsung menjulurkan kepalanya ke bawah dan langsung minum dengan cara seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, ternyata berani saja belum cukup, militan belum cukup, ya, butuh ya naluri kemanusiaan yang kuat, butuh penguasaan diri yang kuat. Firman Tuhan juga katakan orang yang menguasai diri itu ya melebihi seorang pahlawan. Ya, itu di kitab Amsal. Orang yang mampu menguasai diri itu melebihi seorang pahlawan. Ya, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. 300 orang dipilih oleh Tuhan. 300 orang. Ya, hanya dengan 300 orang. Saya katakan tadi Gideon, apakah dia tidak takut? Takut, saudara. Dia masih manusia di dalam daging, dia juga takut. Lalu Tuhan katakan begini kepada Gideon, Gideon, kalau kamu takut, malam ini kamu coba turun ke perkemahan orang Midian. Ya, malam ini kalau kamu takut, kamu turun, kamu sama bujangmu turun ke perkemahan orang Midian. Nanti kamu dapat kekuatan. Ya, benar saudara. Malam itu Gideon, ya, malam itu Gideon turun bersama bujangnya, ya. Dia menyusup ke perkemahan orang Midian. Persis di samping perkemahan orang Midian, ya, orang-orang Midian lagi dalam kemah itu berbaku cerita satu dengan yang lain, sedang menceritakan mimpi mereka. Karena mereka salah satu mengatakan, aku sedang bermimpi, ya. Ada sekeping roti jelai datang dari Israel, turun ke perkemahan orang Midian, melanda kemah-kemahnya orang Midian dan hancur semua. Lalu yang lain menimpali, itu pasti pedang Gideon. Gideon bin Yoas. Ya. Gideon di sebelah tenda mendengar. Ketakutan sudah melanda mereka. Malam itu Gideon kembali menggerakkan pasukannya. 100 orang dibagi di sebelah sini, 100 orang di sebelah sana, 100 orang di sebelah sana lagi. Masing-masing membawa obor, masing-masing membawa juga periuk, saudara. Perang yang sangat aneh. Pokoknya jalan sama Tuhan itu seringkali yang gak masuk akal dan aneh-aneh. Ya, kalau enggak aneh pasti bukan Tuhan. Yang wajar-wajar itu buatan manusia. Kalau yang aneh-aneh seperti itu tuh, ya Tuhan ya, ajaib sekali. Ya, perang bukan membawa lembing, membawa tidak saudara. Mereka hanya bawa ya trompet atau shofar, ya. Kemudian tangan sebelah membawa obor, ya, dan juga membawa, saya nggak tahu bagaimana caranya membawa itu. Karena bawa apa itu periuk, saudara. Ya. Ketika shofar ditiup, maka mereka serentak memecahkan periuk. Ya, 300 periuk dipecahkan bersama-sama, lalu shofar ditiup bersama-sama, dan itu membuat kekacauan yang sangat besar. Ya, kekacauan yang sangat besar. Ya. Dan anehnya saudara, ya, tentara Midian, tentara Amalek, tentara bangsa-bangsa di sebelah timur itu baku tusuk, baku bunuh satu dengan yang lain.
Mereka kacau, mereka ketakutan ya dengan 300 orang. Sekali lagi Bapak Ibu, kita bicara matematika, kita bicara hitung-hitungan, maka tidak ada masuk sama sekali. Ya. Hitungan matematika itu tidak bisa dicerna. Ya. Matematika sistematis sekarang itu tidak bisa mencerna hal seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ayat 7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang-orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, 9.700 orang dipulangkan, 300 orang tersisa, dan mereka lah yang perang. Dan perangnya sekali lagi juga perang yang sangat aneh. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita lihat rumus matematika Tuhan itu bertolak belakang, berlawanan dengan rumus matematika dunia. Karena dunia akan mengajarkan ya matematika sebagai ilmu pasti eksakta. Seperti tadi katakan, kalau 2 tambah 5 pasti 7. Ya. Tapi Tuhan buat 2 tambah 5 jadi 5.000. Ya. Kalau tepung segenggam dibikin 2 ya habis. Tetapi tepung segenggam dan minyak yang sekali masak itu justru cukup untuk sepanjang masa kekeringan berjalan sampai hujan turun. Matematika Tuhan berbeda dengan rumus matematika dunia. Karena itu hari-hari ini apalagi Bapak Ibu, ya, saat kita secara matematik, ya, berkat yang kita terima atau uang yang kita terima tidak sebesar yang ketika kemarin saudara masih bisa bekerja dengan normal, gaji saudara, ya, pendapatan saudara, penerimaan saudara. Ya, sekali lagi, ya, belajarlah dari apa yang Tuhan ajarkan. Belajar dari yang Tuhan ajarkan, maka engkau akan melihat hal-hal yang ajaib dalam hidupmu. Ya, sebab rumus matematika Tuhan berbeda dengan rumus matematika yang diajarkan oleh dunia ini. Ya. Saya tunjukkan satu ayat. Matematika surga mengatakan, ya, berilah dan kamu akan diberi. Sampai di situ dulu. Saudara, kalau matematika dunia, berilah maka akan berkurang. Betul? Ya. Ketika engkau memberi, maka yang ada padamu berkurang. Itu logika matematikanya demikian. Tapi matematika kerajaan Allah mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Ya. Kemarin kita sudah semua sama-sama dapatkan ya di grup-grup WA ya sebuah chat yang sangat memberkati, sebuah peristiwa ditulis di situ tentang seorang pegawai McDonald kalau nggak salah ya, namanya Liz gitu ya, yang pagi itu dia mentraktir 2 orang pemadam kebakaran yang kelelahan setelah sepanjang malam ya dia bekerja melawan sebuah kebakaran besar. Dan hari itu Liz ya mengatakan, menulis di note ya, aku mentraktir kalian ya, sarapan kalian hari ini aku yang traktir bersama kopi, beristirahatlah karena kalian adalah orang-orang yang hebat, kalian adalah pemberani ya. Terima kasih buat keberanian kalian, terima kasih buat apa yang kalian lakukan, karena kami ini aman karena kalian sudah ya bekerja ya
Saat orang lain lari menjauh, kalian pergi mendatangi api. Saudara, apa yang dilakukan oleh Liz ini kemudian diposting dan jadi viral, ya, sesuatu yang sangat sederhana. Dia hanya mentraktir dan dia memberikan kata-kata yang luar biasa, dan itu memberkati banyak orang, ya. 2 orang pemadam yang diberkati, yang ditraktir oleh Liz itu, dikatakan di sana, diceritakan dia menangis, saudara. Karena apa? Wow, selama mereka bertugas baru kali itu mereka mendapatkan sebuah apresiasi dari warga. Ya, selama itu dia tidak pernah mendapatkannya. Ya, saudara. Lalu bergulirlah cerita itu, menjadi viral lah, dan orang mulai membuat sebuah blog, dan orang mulai menggalang dana karena setelah diketahui Liz ini ternyata seorang wanita yang sederhana dengan orang tua, dengan bapaknya yang lagi sakit dan bla bla bla. Akhirnya dikumpulkanlah dana. Bapaknya yang lumpuh ini akhirnya bisa dibelikan sebuah mobil yang bisa menampung untuk ketika orang lumpuh itu, dengan kursi rodanya bisa masuk ke dalamnya dengan gampang. Ya, saudara, hal kecil dibagikan. Dia orang yang tidak berlebihan. Liz ini seorang yang tidak berlebihan. Saudara, sekali lagi, tidak harus nunggu berlebihan untuk kita bisa jadi berkat. Hari-hari ini ketika engkau ada sesuatu, engkau bisa bagikan. Ya, apa yang engkau bagikan, engkau sedang menerima berlipat kali ganda dari apa yang engkau bagikan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Ya, ini takaran yang baik, saudara. Bukan takaran yang dicurangi. Ya, seperti takaran di berbagai tempat, orang kadang curang. Beli sekian kilo dapatnya kurang sekian on. Ya, saudara. Tapi ini takaran yang baik, yang dipadatkan, bukan hanya baik, tapi dipadatkan, digoncang-goncangkan supaya begitu banyak, lebih banyak lagi. Ya, digoncangkan dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu sebagai ukuran, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini sekali lagi sebuah pelajaran, sebuah pesan yang Tuhan mau sampaikan. Kita mau belajar berhitung, ya, dan kita mau belajar bisa nggak dalam peperangan ini menang. Kita sedang berperang melawan berbagai hal sekarang ini, saudara. Minggu yang lalu, ya, COVID-19 itu menyerang kesehatan, menyerang finansial, menyerang ya manusia sebagai status makhluk sosial, menyerang itu semua. Bagaimana kita bisa menang? Gideon tidak butuh tentara yang besar untuk bisa menang. Ya, janda Sarfat, ya, dia butuh hanya berbagi dengan Elia, anak kecil, ya, yang bawa 5 roti 2 ikan. Dia butuh mempercayakan dan menyerahkan yang dia punya kepada Tuhan, dan dia bisa menjadi berkat sangat besar, sangat viral. Bahkan sudah 2000 tahun yang lalu, ya, viral selama 2000 tahun, maksudnya demikian, saudara, ya. Ya, luar biasa. Ya. Jadi sebuah pertanyaan, ya, bisakah kita menang? Tapi kita harus bisa menang dengan cara Tuhan, menang dalam caranya Tuhan, dengan matematikanya Tuhan juga. Jangan dengan matematika kita nggak bisa, ya, nggak bisa. Matematika kita nggak bisa mecahkan 5 roti 2 ikan sama dengan 5.000. Matematika kita tidak bisa memecahkan 300 orang melawan ratusan ribu manusia. Tidak bisa memecahkan itu, saudara. Hanya matematikanya Tuhan. Ya, hanya matematikanya Tuhan yang bisa membuat tepung segenggam minyak sekali
masak itu bisa mencukupi selama masa kekeringan. Ya. Bisakah kita menang? Bisa, saudara. Tapi engkau harus menang dengan cara Tuhan. Pemazmur mengatakan demikian. Mazmur 33 ayat 16 dan 17. Seorang raja tidak akan menang, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Saudara tahu ayat sebelumnya atau sesudahnya itu mengatakan bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang mengasihi Dia. Ya. Bukan kepada seberapa hebatnya seseorang. Ya, seberapa mungkin dia seorang raja yang hebat, seorang ya punya kekuatan, punya kekuasaan dan sebagainya, bukan, saudara. Ya. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk di bumi. Dia membentuk hati mereka sekalian dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Ya. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, hari-hari ini kita mau berhitung. Ya, sekali lagi ayat mengatakan kalau seorang raja, kalau engkau mengkalkulasi seorang raja, tentu dia kaya, tentu dia punya kuasa yang sangat besar. Bahkan apa yang keluar dari mulut raja itu adalah hukum, itu adalah undang-undang. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa ya, ternyata seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Hari-hari ini ya, tidak ada yang bisa jamin. Tetapi Tuhan memberikan jaminan buat orang yang takut akan Dia dan buat mereka yang berharap akan kasih setianya. Ayat 19, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Ya. Belum lama seorang pimpinan pemilik bank di Italia meninggal gara-gara COVID-19, saudara. Ya. Dia punya semuanya, dia punya uang, dia punya kekuasaan, dia bisa bayar, tapi dia tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Ayat 19, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Hari ini ketika semuanya nampak begitu sulit, matematika kerajaan Allah ngajarkan saudara dan saya untuk membagi, mempercayakan kepada Tuhan untuk dibagikan. Paran bahaya kemiskinan, yaitu apa? Berbagi. Dan itulah yang dilakukan gereja mula-mula. Gereja mula-mula melakukan itu. Oh, ini lembaga-lembaga semua mulai berbagi, semua mulai berbagi, orang mulai membuka hatinya berbagi dan mulai membuka mata dan mulai melihat ke kiri ke kanan dan mereka mulai berbagi dengan sesamanya. Ajaib. Inilah matematika kerajaan Allah. Ya. Sebesar-besar apapun kuasa seorang raja tidak akan menolong mereka. Ya. Bapak Ibu, selanjutnya saya katakan tadi, kemenangan bisa menang dengan cara Tuhan. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ya. Apa yang kita bisa pelajari? Kita harus mulai belajar apa itu ketepatan. Ya. Ketepatan, kita mulai belajar apa itu tepat. Ya.
Saya mau tunjukkan gambar ini adalah gambar dari bahtera Nuh. Ya, Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera, semua ukurannya, semua bentuknya, dimensi ruangnya, dimensi bentuknya, semua tepat seperti yang Tuhan mau. Apa yang dihasilkan ketepatan? Selamat, keselamatan. Nuh dan keluarganya dan semua yang ada di dalam bahtera ini selamat, terlindungi, terpelihara, terjaga dari kematian. Saudara, lakukan dalam ketepatan hari-hari ini. Belajar tentang apa itu ketepatan. Ya. Ketepatan membuat Nuh dan semua yang ada di dalamnya selamat. Mari saya tunjukkan satu contoh lagi. Ya. Ini adalah gambar dari perkemahan bangsa Israel di padang gurun. Ini adalah gambar tabernakel. Ya. Tabernakel dibentuk, tabernakel disusun, tabernakel dibuat persis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tabernakel ketika dibuat, mulai dari semua perlengkapannya, semua dilakukan dalam ketepatan. Ukuran semuanya, ya dimensinya semua dalam ketepatan, semua sama persis, saudara ya. Keluaran pasal 39 ayat 32, saya bacakan buat kita semua. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat. Ya, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikian mereka melakukannya. Bapak Ibu, apa yang kemudian dari ketepatan ini? Kemudian ketika semua perlengkapan itu sudah siap, ya, bagian demi bagian sudah siap, maka hari itu tabernakel dibangun, ya, didirikan. Dan pada saat pentahbisan hari pertama itu, saudara, apa yang terjadi? Ya, kemuliaan Tuhan turun. Ya. Ketepatan itu mengundang kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Hari-hari ini seperti tadi kita belajar tentang berhitung, kita belajar tentang berbagi, kita belajar tentang semua matematika kerajaan Allah, dan kita juga diajari ketepatan. Karena ketika kita membaginya tepat, ketika kita menyerahkannya tepat orang yang membutuhkan untuk menerima mereka, saudara, itu ada kemuliaan Tuhan turun. Itu ada anugerah yang ajaib turun. Tabernakel dibangun, tabernakel jadi, kemuliaan Tuhan memenuhi ruangan. Memenuhi sebegitu rupa. Sehingga sejak saat itu hadirat Tuhan di atas tutupan pendamaian itu. Disitulah Tuhan bicara kepada Musa, disitulah Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Musa, disitulah pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan semua yang dibutuhkan oleh orang Israel, saudara, di sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Ya. Tuhan hadir, Tuhan memelihara umat-Nya, Tuhan melindungi umat-Nya. Saudara bisa bayangkankah, ya, ketika saudara, ya, bisa tinggal di rumah saudara dengan nyaman, ya, tidur dengan nyaman,
ya menikmati hidup dengan nyaman. Ada sekelompok orang di padang gurun sana, ya jauh dari mana-mana, tidak ada support live di sana, tapi ternyata di sana karena Tuhan hadir, Tuhan pelihara sedemikian rupa. Saudara, ketepatan itu mengundang Tuhan hadir. Ketepatan itu membuat Tuhan yang hadir itu memelihara, Tuhan yang hadir itu menyertai, melindungi, menolong. Ajaib banget. Bahkan 40 tahun Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. 40 tahun Tuhan menyertai umatnya. 40 tahun Tuhan ya menyertai. Tuhan menjadi kompas yang menunjukkan kemana bangsa ini harus melangkah. Ya, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, itu yang diajarkan oleh ketepatan. Kita hari-hari ini juga belajar itu, yaitu ketepatan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kontra ketepatan itu adalah ketidaktaatan. Kontra dari ketepatan adalah ketidaktaatan. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan pelajaran dari Musa ketika ia memukul gunung batu. Padahal Tuhan katakan, tunjuk ya dengan tongkatmu, maka gunung batu itu akan mengeluarkan airnya. Tapi karena Musa sudah ya marah ya saudara ya, terpancing, terbawa emosi ya, karena persungutan oleh orang Israel sebegitu rupa ya, sehingga Musa yang Tuhan katakan tunjuk saja dia akan keluar air, tapi hari itu Musa pukul sampai 2 kali gunung batu itu, air keluar Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan katakan, Musa, kamu tidak menghargai kekudusanku, karena hal itu maka engkau tidak akan bisa masuk negeri perjanjian. Engkau akan melihatnya, tapi engkau tidak masuk. Musa hanya sampai melihat dari puncak gunung Nebo ke permaian tanah perjanjian, tapi dia sendiri tidak masuk ke sana. Perhatikan pelajaran dari pemberontakan Akan bin Karmi. Ya, Joshua sudah katakan, ya semua barang-barang tumpas tidak boleh dibawa, ya harus ditumpas. Tapi ada seorang dari prajurit Israel ini, ketika dia berperang, dia mengambil ya bahan-bahan tumpas ini, barang-barang tumpas ini. Ya, baju-baju bersulam emas dari Sinear dan beberapa emas dan sebagainya disembunyikan di bawah tenda tempat Akan dan keluarganya tinggal. Itu membuat orang Israel tidak mampu melawan Ai, kota yang kecil yang penduduknya hanya beberapa ribu ya. Orang Israel lari dari membelakangi musuhnya karena ya tidak mampu bertahan. Saudara, kontra ketepatan itu adalah ketidaktaatan. Itu yang menyebabkan orang Israel lari. Ya. Selanjutnya, perhatikan juga ketidaktaatan Saul. Ya. Saul, kamu tunggu aku, begitu Samuel katakan kepadanya. Tunggu aku 7 hari kemudian aku akan datang. Hari yang ke-7 seperti yang dikatakan, menurut Saul, kok belum datang Samuel? Kemana nih Samuel kok belum datang, udah jam segini? Ya. Sementara musuh, ya, Filistin dan semua kekuatannya yang sangat besar sudah mendatangi mereka. Saul merasa sudah sangat terdesak. Ya. Lalu Saul katakan, bawa efod kemari. Dan dia mulai mempersembahkan korban.
dan itu melanggar wilayah imam. Saul bukan imam. Ya. Baru selesai dia melakukan itu, Samuel datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ketidaksabaran Saul, ya, membuat dia tidak mampu, ya, dia ditolak oleh Tuhan. Ya, ketidaktepatan, ya, itu sama dengan ketidaktaatan. Ya, karena itu belajar ini penting, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini. Ketepatan menghasilkan kehidupan, ketepatan menghasilkan perlindungan sempurna yang ajaib. Tapi ketidaktepatan, ya, menghasilkan penghukuman dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau tunjukkan satu contoh ketepatan dalam perjanjian baru. Semua yang tadi adalah perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, saya mau bacakan buat kita semua Efesus pasal 4 ayat 13. Paulus mengatakan demikian kepada jemaat di Efesus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tubuh, ya, perjanjian baru, ketepatan itu kita bicara tentang tubuh Kristus, ya, tubuh Kristus. Kristus kepala, gerejanya adalah tubuhnya. Ya. Jadi antara kepala dan tubuh, ya, dan yang terutama ini tubuh yang belum siap. Karena itu Yesus pernah katakan, ya, serigala punya liang, burung di udara punya sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Jika tubuhnya belum siap, jika tubuhnya belum mencapai, ya, ukuran yang tepat, ya, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi kesatuan iman itu ada ukurannya, harus sampai pada ukuran yang tepat. Lalu pengetahuan yang benar tentang anak Allah ini, saudara. Secara sangat spesifik Paulus mengatakan pengetahuan yang benar. Berarti ada juga pengetahuan yang lain. Bahkan ada pengetahuan yang tidak benar mungkin, ya, tentang anak Allah. Itu sebabnya secara spesifik Paulus katakan pengetahuan yang benar. Ya. Bapak Ibu, saya merenungkan bagian ini, Bapak Ibu. Ya, karena pengetahuan yang benar ini sangat-sangat penting. Ya, ukuran ketepatan pada pengetahuan yang benar ini sangat-sangat penting. Ya. Kedewasaan penuh itu sangat, ya, penuh loh, saudara. Jadi mesti tepat pada ukuran itu dan tingkat pertumbuhan yang tepat juga. Saya kembali kepada pengetahuan yang benar. Karena ada banyak pengetahuan, ya Bapak Ibu, ya. Tentang anak Allah ada banyak pengetahuan, tapi pengetahuan yang benar ini sangat penting. Ya. Kenapa saya katakan ini bagian yang saya kok hari ini pengen sangat tergerak untuk menekankan tentang pengetahuan yang benar. Menurut saya, saudara, pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu membuat seseorang, ya, saya ulangi, pengetahuan yang benar, ya, tentang anak Allah itu membuat kita makin merendahkan hati. Ya, saudara boleh aminkan kalau saudara setuju, saudara tidak setuju, saya tidak apa-apa. Ya.
sama sekali tidak mengganggu. Tetapi yang saya mau sampaikan, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ukuran pengetahuan yang tepat itu membuat seseorang pasti akan rendah hati. Ya. Jika pengetahuan itu membuat seseorang justru menjadi tinggi hati, jika pengetahuan itu membuat seseorang justru menjadi sombong dan mulai menghakimi saudara-saudaranya yang lain, nah inilah saudara, inilah sebabnya Paulus berbicara sangat spesifik tentang pengetahuan yang benar. Ya, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Renungkan baik-baik. Kalau engkau punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, makin engkau punya pengetahuan, makin engkau rendah hati. Kalau pengetahuan itu membuat engkau makin tinggi hati, coba cek. Jangan sampai itu bukan pengetahuan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini. Ya. Bukankah sekarang ini ada banyak berseliweran, ya, banyak hamba-hamba Tuhan mungkin saling menyerang, saling merasa diri paling bla 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 bla. Ya paling. Saya sedang merenungkan bagian ini Bapak Ibu. Dan bagian ini menyatakan, ya, tubuh Kristus itu harus punya ukuran yang tepat. Ya. Dan saya terlalu percaya orang yang punya pengenalan yang benar tentang anak Allah, makin dia mengenal anak Allah, dia makin rendah hati. Makin dia mengenal anak Allah, dia makin rendah hati lagi. Itu sebabnya saya katakan, kalau ada orang mengaku mengenal anak Allah, tapi makin mengenal dia makin tinggi hati, saya percaya bukan pengenalan seperti itu yang dituntut oleh Paulus, yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Harus ada ukuran yang tepat. Itu sebabnya Bapak Ibu, kenapa Yesus katakan burung di udara punya sarang, ya, serigala punya liang, anak manusia tidak punya tempat. Tubuhnya belum punya standar pengetahuan yang benar dalam ukuran yang diinginkan oleh Tuhan. Kedewasaan penuh, ya. Kalau kita masih merasa, oh aku paling benar, aku paling hebat, aku paling, menurut saya itu bukan sebuah kedewasaan. Ya, maaf kata, menurut saya itu bukan sebuah kedewasaan. Kedewasaan adalah ketika engkau menerima kekurangan saudaramu tanpa engkau menghakimi dia, tapi engkau mendorong dia untuk bersama-sama bertumbuh. Engkau mendorong dia untuk bersama-sama, ayo cari Tuhan, ayo belajar lebih lagi. Tapi kalau isinya adalah penghakiman, judgment, buat saya itu bukan sebuah kedewasaan. Ukuran kedewasaan harus mengantarkan kita pada pemahaman seperti itu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, itulah ketepatan yang diajarkan di perjanjian baru. Itu bicara tubuh ini, bicara tubuh Tuhan, di mana di dalam tubuh itu saling menghargai, saling menerima, bergandeng tangan, terikat satu dengan yang lain. Persendian-persendian yang terikat. Bukan satu persendian merasa diri paling hebat dan mengatakan, kamu sesat, kamu aneh, kamu bla 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 bla. Bukan seperti itu Bapak Ibu, tapi saling. Itu sebabnya pengetahuan yang benar tentang anak Allah ini sangat spesifik ditekankan oleh Paulus. Mari hari-hari ini kita belajar Bapak Ibu. Ya, mari kita belajar. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagian terakhir mengatakan demikian. 1 Yohanes 5 ayat 4. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Ya. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan dunia? Iman kita.
Memang iman itu harus mencapai tingkat-tingkat pertumbuhan. Ya. Ada ukuran-ukuran yang harus dicapai. Bukan berarti pada saat ukuran segini, ya iman itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Ketika orang mencapai level sekian, dia akan bekerja dengan imannya, dia akan menghasilkan hal-hal yang lain. Tetapi ketika imanmu dibawa naik pada level berikutnya, maka engkau akan diajarkan Tuhan untuk melakukan hal yang lebih lagi. Dan ketika engkau dibawa naik lagi, ya, pada ukuran-ukuran iman, supaya apa? Seperti firman ini katakan bahwa iman itulah yang mengalahkan dunia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, tahu ayat ini tidak serta-merta membuat engkau menang. Ya. Mengetahui ayat ini tidak serta-merta membuat engkau menang. Yang membuat engkau menang ketika engkau menghidupi ayat ini dalam hidupmu, dalam dagingmu. Itu yang membuat engkau menang, bukan karena engkau mengetahui. Ya. Tahu itu belum, tapi ketika engkau tahu dan engkau menghidupinya, maka itu akan menjadi sesuatu yang membuat engkau berkemenangan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bisakah kita menang? Bisa, tentu saja. Ya, tapi sekali lagi, dengan cara Tuhan. Dengar dari Tuhan, lakukan dalam ketepatan. Hindari semua bentuk ketidaktaatan. Ya, hindari semua bentuk ketidaktaatan. Karena ketidaktaatan itu sama dengan ketidaktepatan. Ya. Dan makna dosa itu sendiri adalah ketika tidak tepat sasaran, itu adalah dosa. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi, hari-hari ini ketika engkau terus concern dengan Tuhan, Tuhan akan membawa engkau terus naik. Tuhan akan membawa engkau untuk jadi pemenang-pemenang di hari-hari ini. Ya, jadi pemenang di hari-hari ini. Sekilas saya ulas sedikit dari apa yang terjadi ketika orang Israel lari dari kota Ai. Beberapa orang mati dari orang tentara Israel. Mereka lari, mereka nangis di hadapan Tuhan. Hanya beberapa orang mati. Kenapa? Itu bukan tradisi mereka. Itu bukan karakter mereka. Kalah bukanlah karakter mereka. Kalah bukan destiny mereka. Ya. Dan itulah destiny anak-anak Tuhan juga. Menang, berkemenangan, dan berkemenangan. Tapi lakukan sekali lagi dalam ketepatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita hari-hari ini. Kiranya Tuhan terus membangkitkan iman kita. Kiranya Tuhan terus membawa pertumbuhan kita pada tingkat-tingkat pengenalan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Bukan sesuai yang kita mau, tapi sesuai yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Jika engkau rindu hari-hari ini terus bertumbuh, jika engkau rindu hari-hari ini terus menjadi pemenang di tengah situasi, sekalipun di tengah situasi seperti ini, ya, engkau tetap berkemenangan, maka mari sepakat dengan saya di dalam doa. Bentar saya akan berdoa dan saudara boleh sepakat dengan keluargamu di rumah. Engkau boleh bergandeng tangan dengan keluargamu di rumah dan engkau katakan, ya Tuhan, aku mau sepakat dengan engkau, aku sepakat dengan firman-Mu, aku sepakat dengan kebenaran-Mu. Mari saya akan berdoa buat saudara. Pegang tangan saudara dengan keluargamu masing-masing. Tuhan, pada kesempatan siang hari ini kami bersyukur dan kami mau sepakat dengan firman-Mu. Kami mau sepakat dengan kebenaran-Mu. Kami sepakat Engkau untuk mengajari kami hari-hari ini. Bukan lagi berhitung dengan cara dunia mengajari kami, tapi kami akan berhitung dengan cara kerajaan Allah mengajari kami. Karena kami percaya ketika kami sepakat dengan kerajaan Allah,
Tuhan membawa kami kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Ketika Tuhan mengajari kami melakukan dalam ketepatan, Tuhan beri kami keselamatan, Tuhan jamin hidup kami, Tuhan buat kami sungguh menjadi pemenang-pemenang yang ajaib. Tuhan terima kasih. Sekali lagi, setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap jemaat-Mu yang sudah sepakat dengan kebenaran-Mu, masing-masing di rumahnya maupun semua yang join streaming di mana-mana tempat, bahkan yang kembali membuka dan kembali mempelajari, haleluya, channel streaming ini, kiranya roh kehidupan terus mengalir dan terus memberkati saat mana channel ini dibuka. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menghidupkan setiap firman, setiap kebenaran. Dalam nama Yesus yang ilahi, yang hidup, mengalir terus atas hidup kami dan atas seluruh sidang jemaat-Mu, mulai saat ini dan seterusnya, sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita semua sekarang dan seterusnya. Tetap stay tune dan tetap keep in touch satu dengan yang lain, dan tetap dalam anugerah, tetap sehat dalam anugerah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin.